将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1497. Kelompok ini tiba dengan sangat cepat. Mereka hanya sekelompok tentara besar, mengambil risiko dan memasuki hutan binatang surgawi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar bertemu dengan Huang di sini. Dari aspek ini, orang dapat melihat betapa pentingnya pihak lain yang melekat pada peti kayu busuk ini, tidak ragu-ragu untuk membiarkan orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka, memasuki tempat yang kejam ini. Kelompok ini sangat beruntung, benar-benar berlari langsung ke Huang setelah masuk. Meskipun wanita tua itu merasa tidak nyaman, memarahi anak muda itu, ketika dia melihat peti kayu busuk di tangan Si Hao, dia juga menjadi bergejolak, napasnya terengah-engah. Hutan pegunungan penuh dengan onak dan duri. Pada awalnya, ini akan menghentikan orang-orang ini, tetapi sekarang, semua orang melihat apa yang ada di tangan Si Hao. Haha. Semua usaha kita tidak sia-sia, apa yang kita cari jika di sini? Seorang individu klan raja muda tertawa dengan cara yang sangat kurang ajar. Bahkan wanita tua dan tokoh generasi tua lainnya tidak bisa tetap tenang. Semuanya berteriak ketakutan. Saya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Huang benar-benar akan berhasil dapatkan artefak kuno yang tak tertandingi ini. Keberuntungan surgawi ada di pihak kita. Imperial pas ditakdirkan untuk ditembus, haha. Sekelompok orang semua bersemangat, sangat tersentuh. Ini pasti akan menjadi pahala yang tak tertandingi. Mereka semua merasa terlalu beruntung. Pihak asing mengirim begitu banyak orang, namun merekalah yang akhirnya bertemu dengan Huang. Semua orang menatap Huang, ekspresi di mata mereka sungguh-sungguh. Ini sudah menjadi satu-satunya hal dalam pandangan mereka. Benar? Saya mendengar bahwa peti ini sebelumnya jatuh ke tangan pohon umur panjang. Di mana obat abadi? Huang, jika kamu tidak ingin menderita lagi, serahkan saja. Seorang anak muda berteriak. Mereka bergerak cepat, mengelilingi tempat ini untuk mencegah Si Hao melarikan diri. Haha, surga ada di pihak kita. Betapa menyenangkannya suatu kesempatan. Huang benar-benar mendapatkan peti kayu busuk, melakukan semua pekerjaan untuk kita. Saat ini, bahkan seorang pria parubaya tertawa terbahak-bahak, kehilangan ketenangannya. Tidak banyak anak muda dalam kelompok ini, kebanyakan dari mereka adalah individu setengah baya dan lebih tua. Itu karena mereka tahu bahwa bakat Huang terlalu besar. Jika mereka mengirim generasi muda, kerugiannya akan terlalu besar, dan mereka bahkan tidak akan bisa menghentikannya. Itulah mengapa kali ini, orang-orang yang pindah semuanya adalah ahli hebat. Pergi, tangkap dia dan bawa dia kembali lebih awal. Hanya seorang bocah Void Dao Realm, namun dia telah menciptakan gangguan seperti itu, benar-benar membuat pihakku mengirimkan pasukan yang begitu hebat tanpa alasan. Seorang pria parubaya berkata. Dia bergegas ke depan, ingin segera menangkap Si Hao. Tunggu. Wanita tua yang berbicara tiba-tiba menjadi tenang, karena perasaan tidak nyaman menjadi lebih kuat. Dia berada di puncak alam rilis diri, tidak hanya dia ahli nomor satu di grup ini, dia juga ahli nomor satu di antara semua individu yang memasuki hutan binatang surgawi. Apa yang perlu dikhawatirkan? Seorang anak muda bergumam. Senior, ada apa? Pria parubaya lainnya bertanya. Tikus ini tidak sepenuhnya benar, sepertinya dia adalah individu yang kuat. Juga, cabang yang layu ini memberiku firasat buruk. Ekspresi wanita tua itu serius. Saat ini, tikus surgawi sangat lemah, pada genggaman terakhirnya. Itu tertusuk oleh cabang pohon yang layu itu, darah mengalir keluar, sudah hampir mati. Itu lama tidak memiliki aura seorang ahli, budidaya seorang kultivator realm rilis diri tidak terlihat. Cabang layu itu sama, kembali ke penampilannya yang kering, tidak ada fragmen hukum alam Dao yang besar di sekitarnya. Hanya tikus mati, apa yang harus ditakuti? Bahkan jika itu adalah ahli yang kuat, bunuh saja semuanya dengan satu tamparan. Seorang anak muda berkata, sama sekali tidak yakin. Siapa yang peduli dengan semua ini? Huang itu nyata, peti kayu busuk itu juga nyata, aku akan mengembalikan keduanya. Seorang pria parubaya berkata, dengan tegas mengambil tindakan. Dia mengulurkan tangan besar, meraih ke depan, ingin merebut peti kayu busuk dari tangan Si Hao. Terlepas dari apakah ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini, merebut benda itu dan dengan cepat membawanya kembali adalah yang paling penting. Meskipun yang lain juga menjadi jauh lebih berhati-hati,
mereka pasti tidak mengharapkan bencana meletus secara tiba-tiba. Dari kedalaman hutan tua, cabang layu bergegas. Itu terlalu cepat, terlalu sulit untuk dihindari. Pria parubaya yang mengambil tindakan adalah orang pertama yang melepaskan jeritan menyedihkan. Sebuah cabang menembus tubuhnya, memakukannya di tempatnya, darah memercik kemana-mana. Benda terkutuk macam apa ini? Membunuh. Seseorang berteriak. Akibatnya, ketika mereka menyerang dengan panik, energi magis melonjak, bencana turun. Kali ini, lebih dari 30 cabang layu ditembakkan. Semuanya bergemuruh dengan kebisingan, membawa fragmen dao besar dan cahaya surgawi hukum alam, seolah-olah ratusan kereta perang menderu melewati, menghancurkan langit. Kekuatan ini terlalu banyak kali lebih besar dari sebelumnya. Idiot, kalian semua benar-benar berani menyerang, benar-benar mengambil tindakan di sini. Tikus surgawi membuka matanya. Meskipun sangat lemah, ia menunggu kesempatan, ingin melarikan diri. Sejumlah besar cahaya berdarah memercik di tempat ini, semua orang yang menyerang tertembus. Bukan karena mereka tidak kuat, melainkan karena ranting-ranting yang kering terlalu mencengangkan, seperti tombak yang tidak tahan lama, menembus tubuh mereka. Tempat ini segera diwarnai dengan darah. Jenis bencana ini tentu saja menghasilkan perjuangan dan pembalasan yang intens. Semua makhluk dari sisi lain mengambil tindakan. Hasilnya adalah mereka semua tertusuk. Ini termasuk wanita tua itu, tubuhnya ditusuk oleh cabang kering yang paling tebal. Dia berjuang, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin lemah, bahkan roh primordialnya terperangkap di tubuhnya, tidak ada cara untuk membebaskan dirinya. Di tempat ini, hanya Si Hao yang tersisa. Dia mengenakan armor kaisar petir, mengeluarkan diagram 10.000 roh, tetapi tidak menyerang, semuanya hanya pertahanan pasif. Dia adalah satu-satunya yang lolos dari bencana. Hasil ini benar-benar sulit diterima. Para pembudidaya asing mengalami kegembiraan yang luar biasa hingga kesedihan yang luar biasa. Perbedaannya terlalu besar. Sekelompok orang tidak berani percaya bahwa darah panas mereka masih melonjak sekarang. Sangat bersemangat, namun sekarang, mereka hampir mati, vitalitas menghilang. Saya bersedia dipenjara selamanya di hutan binatang surgawi, mematuhi perintah, kembali ke reinkarnasi. Tiba-tiba, seolah-olah tikus surgawi itu disihir. Setelah mengatakan ini, ia melantunkan mantra misterius ini. Sesuatu yang aneh terjadi. Itu terlepas, cabang yang layu itu mundur. Sementara itu, tikus surgawi berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Sebuah lorong spasial terkoyak, cahaya ini mengalir ke kejauhan. Ruang dan waktu seolah menjadi kacau. Orang dapat melihat bahwa di ujung lorong, tikus surgawi itu jatuh ke dalam kolam di dalam puncak gunung yang dipenuhi kabut. Murid Si Hao dengan cepat berkontraksi. Di sebelah kolam itu ada sebuah tablet. Dia melirik sekilas, melihat dua karakter kuno abadi, kolam reinkarnasi. Tikus surgawi ini memasuki reinkarnasi? Dia benar-benar tidak berani mempercayai ini. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa ini sangat aneh, bahwa ini tidak terlalu realistis. Hutan binatang surgawi ini terlalu absurd. Orang-orang dari pihak asing juga terkejut. Mereka sekarat, tetapi barusan, beberapa orang juga melihat kata-kata itu, semuanya agak tercengang. Di dahan yang kering, ada seseorang yang berubah menjadi abu, sekarat di tempat. Tidak. Yang lain berteriak. Saya bersedia dipenjara selamanya di hutan binatang surgawi, mematuhi perintah, kembali ke reinkarnasi. Wanita tua itu meniru, sebenarnya juga mengucapkan kata-kata ini. Hanya saja, dia tidak tahu mantra berikut, tidak ada cara untuk melanjutkannya. Akibatnya, ketika wanita tua itu putus asa, darah menyembur dari sela-sela alisnya. Seolah-olah indera surgawinya terhapus, segera jatuh dari cabang kering itu. Ekspresi wajahnya kosong, kehilangan rasa percaya dirinya, seolah-olah jiwanya telah pergi dari tubuhnya. Sementara itu, dia langsung berjalan menuju arah tertentu di hutan binatang surgawi, apalagi bersujud dengan setiap langkah. Semua orang menjadi terpana. Apa yang sedang terjadi? Hanya Si Hao yang samar-samar menebak bahwa para ahli berkumpul di hutan binatang surgawi. Misalnya, binatang-binatang surgawi itu dan lainnya, kemungkinan besar semuanya berasal dari cara ini. Ketika dia memikirkan hal ini, Si Hao merasakan gelombang dingin yang menusuk tulang. Ini benar-benar agak konyol, cukup mengerikan. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi, berteriak ngeri.
Itu karena wanita tua itu adalah ahli nomor satu mereka. Namun pada akhirnya, dia masih berakhir seperti ini, kehilangan dirinya sendiri, bahkan bersujud di setiap langkah, seolah-olah dia sedang berziarah, seolah-olah dia sedang bertemu dengan seseorang. Kemudian, beberapa dari mereka meledak, dan kemudian berubah menjadi abu, mati dengan sangat menyedihkan. Tiba-tiba, seseorang mengangkat tangan mereka, melepaskan seberkas cahaya surgawi yang cemerlang. Ini adalah artefak magis. Itu bergegas ke langit, seolah memasuki luar angkasa, dan kemudian meledak, kecemerlangannya sangat menyilaukan. Ini adalah artefak magis yang aneh, tujuannya untuk menyampaikan beberapa jenis pesan. Informasi yang dirilisnya adalah bahwa Huang ada di sana. Ini adalah sesuatu yang telah mereka atur sebelumnya. Setiap kali ada yang melihat sihau atau peti kayu yang busuk, mereka harus melepaskan jenis sinyal ini sehingga sejumlah besar ahli bisa bergegas. Hanya saja, kali ini agak spesial. Tempat ini terlalu aneh. Jika ada sejumlah besar pembudidaya yang bergegas, mereka mungkin akan menemukan hal-hal yang sangat tidak normal. Segera setelah itu, makhluk-makhluk di dahan-dahan kering semuanya berteriak ketakutan. Kebanyakan dari mereka sekarat. Sementara itu, orang-orang yang selamat semuanya berada di alam rilis diri. Pada akhirnya, mata mereka semua menjadi kosong, jatuh ke tanah, juga menuju ke arah di mana wanita tua itu pergi, bersujud dengan setiap langkah. Itu benar-benar aneh. Si Hao berdiri di sana, tidak bertindak gegabah. Dia menyaksikan semua ini terjadi tepat di depan matanya, hawa dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Rambut-rambut halusnya berdiri tegak, keringat dingin terus mengucur. Hutan binatang surgawi ini berkali-kali lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Bisakah dia melewati tempat ini? Di luar, banyak kelompok melihat cahaya cemerlang di langit. Mereka segera tahu bahwa Huang berada di hutan binatang surgawi, bahkan arahnya dipastikan. Laporkan ke petinggi, minta mereka mengirim orang dan mengelilingi hutan binatang surgawi. Kami sudah yakin bahwa Huang mendapatkan peti itu. Berita menyebar, memicu keributan besar. Segera setelah itu, sejumlah besar pria bergegas dari pegunungan pengobatan surgawi, berkumpul menuju hutan binatang surgawi. Kekuatan dari Imperial Pass termasuk di antara mereka. Mereka juga muncul di dekatnya. Chapter 1498. Pasukan besar menyerbu ke tempat berbahaya ini. Ini adalah kenyataan. Pasukan besar asing menyerbu ke hutan binatang surgawi, bersiap untuk mengelilingi beberapa area penting. Dari gerakan ini, sepertinya mereka sangat gugup, ingin segera menemukan si Hao dan merebut peti kayu busuk. Lebih dari 10 kelompok bergegas keluar secara terpisah, sudah bergegas ke hutan di depan tentara. Kekuatan pihak asing memang hebat, tetapi mereka masih tidak berani mengirim seluruh pasukan besar ke tempat berbahaya ini, hanya mampu mengirim sebagian anak buahnya untuk mengejar si Hao. Itu karena untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Meskipun pihak lain kuat, itu masih belum sampai pada titik di mana satu tangan bisa menutupi langit. Kalau tidak, mengapa tanah pemakaman, hutan binatang surgawi, lautan kehilangan, dan sisa-sisa bumi abadi diperlakukan sebagai area terlarang? Bukan tempat di mana mereka bisa bergerak dengan bebas? Di masa lalu, ada orang-orang dari sisi lain yang berperilaku sembrono, mengirim sekelompok besar ahli ke beberapa negeri berbahaya. Pada akhirnya, mereka tidak pernah kembali setelah pergi. Ini adalah hal-hal yang diketahui semua orang. Tentu saja, ini juga karena keberadaan abadi tidak bisa menyeberang. Di dalam hutan binatang surgawi, si Hao berdiri di tempat untuk waktu yang lama. Dia dengan hati-hati melihat sekeliling, mengamati sekelilingnya. Dia benar-benar ketakutan. Pohon kuno macam apa itu? Cabang-cabangnya semuanya kering, namun mereka benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Tikus surgawi, wanita tua, siapa di antara mereka yang bukan pembudidaya kuat dari alam rilis diri? Namun pada akhirnya, mereka dengan mudah ditembus. Itu agak mengerikan. Sebagian besar dari mereka semua mengerikan, hanya tubuh pembudidaya self-release realm yang tersisa, bersujud dengan setiap langkah, secara bertahap menghilang ke kedalaman hutan. Apa sebenarnya kolam reinkarnasi itu? Apakah hutan binatang surgawi ini benar-benar sebuah penjara? Si Hao mengerutkan kening. Benar-benar ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di sini, terlalu berbahaya. Si Hao menatap hutan di depannya dengan dalam, hanya merasa hutan itu sangat kabur, sulit untuk dilihat dengan jelas. Apakah di sanalah pohon yang layu itu berakar? Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian berjalan ke depan. Dia ingin melihat semuanya lebih jelas.
Namun, saat dia maju, dia tidak merasakan sedikit pun kelainan. Wilayah ini terlalu tenang, sampai-sampai Si Hao tidak melihat pohon yang layu bahkan setelah menempuh perjalanan beberapa ratus li. Apa yang sedang terjadi? Di mana pohon kuno yang bisa menusuk tikus surgawi sampai mati? Dia sudah maju sejauh ini, mengapa dia belum bisa merasakan auranya? Si Hao menjadi tenang. Dia berdiri di tempat, melepaskan indera surgawinya, dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia ingin menemukan di mana pohon itu berada. Itu karena dia tahu bahwa pohon ini pasti memperhatikannya sejak lama. Itu sangat kuat, bahkan mampu membunuh tikus surgawi dengan satu serangan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa luar biasanya itu. Dia ingin mencoba dan berkomunikasi dengannya. Si Hao menggigil dalam hati. Itu tidak berguna bahkan ketika dia berkonsentrasi untuk merasakannya. Hanya ketika penampilan cabang yang layu itu muncul di benaknya terlebih dahulu dan dia kemudian mencoba merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Surga? Mungkinkah seperti Anlan dan Shutuo, ketika nama mereka dipanggil, atau ketika penampilan mereka digambarkan, kekuatan surgawi mereka akan ditampilkan? Ekspresi Si Hao menjadi serius. Pada saat ini, jantungnya mulai berdebar, dadanya sesak, bahkan jiwanya merasa seperti akan meninggalkan tubuhnya. Ini benar-benar serius. Dia sudah menjadi kultivator Void Dao Realm, namun pada akhirnya, ketika dia mencoba merasakan pohon kuno, ada reaksi seperti ini. Itu benar-benar agak menakutkan. Pada akhirnya, Si Hao secara bertahap naik ke udara, diam-diam menonton dari kejauhan. Dia merasa seperti melihat sebatang pohon diam-diam berakar beberapa ratus li. Si Hao berbalik, segera pergi, tidak tinggal lebih lama lagi. Itu karena pada saat itu, perasaan yang sangat tidak nyaman muncul dari dalam dirinya. Ekspresinya segera menjadi mendung. Dia tidak bisa bersentuhan dengan pohon yang layu itu, atau akan ada bencana besar. Si Hao menuju ke kejauhan, mengubah arah. Pohon kuno itu terlalu berbahaya. Dia merasa tidak ada cara untuk berkomunikasi dengannya. Jika dia tidak sengaja menabraknya, itu pasti akan menjadi bencana yang fatal. Dalam 2 hari berikutnya, ekspresi Si Hao tetap sangat tidak menyenangkan. Dia bisa merasakan bahaya besar datang. Dia terus-menerus berlari ke pasukan asing, mengakibatkan pertempuran berdarah, setiap kali hanya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Ini masih karena dia bertemu dengan banyak pembudidaya self-suffering realm, tingkat kultivasi pembudidaya ini hanya 1 tingkat lebih tinggi darinya. Makhluk asing tahu bahwa bakat alaminya luar biasa, meskipun dia masih muda, kekuatannya luar biasa. Jika pembudidaya normal dikirim, mereka bukan lawannya, tetapi jika mereka mengirim pembudidaya alam rilis diri, itu mungkin mengakibatkan kerugian yang luar biasa. Itu karena ini adalah hutan binatang surgawi, ada kemungkinan kematian tidak peduli siapa yang masuk, kemungkinan tidak akan pernah bisa kembali. Itulah mengapa orang-orang yang dikirim dipilih dengan hati-hati. Kekuatan mereka luar biasa, tapi jelas tidak begitu luar biasa. Pembudidaya Void Dao Realm adalah pendukung, pembudidaya Self-Suffering Realm adalah kekuatan utama, beberapa pembudidaya Self-Release Realm adalah pemimpinnya. Si Hao mengalami beberapa pertempuran berdarah, tubuhnya dipenuhi luka, melarikan diri untuk hidupnya. Dia merasa situasinya semakin memburuk. Dia terus-menerus keluar dari kandang, menemukan bahwa ada orang-orang yang masuk dari semua arah utama hutan binatang surgawi, praktis membuat jaring yang tak terhindarkan. Meskipun hutan ini sangat luas, pihak lain masih menetapkan resolusi mereka untuk menyegel hutan ini. Tempat ini terlalu berbahaya, aku harus kembali bersembunyi, melarikan diri dari sisi pegunungan Divine Medicine. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sudah mengalami pertempuran hebat, bertarung dalam pertempuran berdarah melawan beberapa pembudidaya alam pemutus diri. Kemudian, sebelum para pembudidaya self-release realm bergegas, dia dengan cepat melarikan diri lagi. Tempat ini diblokir. Si Hao bersembunyi di hutan. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit tidak berdaya. Sudah tidak ada jalan aman yang menuju ke pegunungan Divine Medicine. Ada terlalu banyak orang dari sisi lain, seluruh wilayah itu disegel. Karena kalian semua gila, mengirim banyak ahli ini, maka aku akan bermain-main dengan kalian semua. Si Hao berkata dengan dingin. Dia benar-benar bangkrut, berlari ke arah tertentu. Itu karena dia sudah menyadari bahwa setiap kali dia mengekspos dirinya sendiri, selusin kelompok yang tersebar di seluruh hutan binatang surgawi juga akan mengubah arah untuk mengepungnya. Orang-orang itu memiliki artefak magis aneh yang bergema satu sama lain, dapat segera memberitahu teman-teman mereka kemana Huang melarikan diri. Di luar hutan binatang surgawi,
beberapa tetua asing sangat marah, sangat marah. Itu karena mereka baru saja menerima laporan bahwa sekelompok tentara elit hilang selama beberapa hari terakhir ini. Kelompok pertama benar-benar musnah, tidak ada satupun yang hidup, karena mereka tidak bisa dihubungi sama sekali lagi. Mereka tidak tahu bahwa mereka dibunuh oleh pohon layu. Ini jelas bukan karena bocah itu, mereka mungkin bertemu dengan binatang surgawi yang menakutkan. Kemudian, ada lebih banyak berita. Ada beberapa tokoh penting di antara para pembudidaya Void Dao Realm yang terbunuh. Para ahli Self-Severing Realm juga menyerang, kerugian mereka tidak ringan. Pangeran 9 kepala Kiklan telah terbunuh, ditebas oleh Huang dalam 10 gerakan, ke-9 kepala hancur berantakan, bahkan 9 nyawa tidak cukup untuk menyelamatkannya. Seorang penatua berkata, "Ini adalah masalah yang sangat serius." Pangeran 9 kepala Kiklan memiliki potensi besar, statusnya sangat mulia, tetapi karena dia mulai terlambat, dia tidak punya waktu untuk bersaing, menantang orang lain dan masuk ke pangkat ahli. Namun, ada orang yang percaya bahwa selama dia diberi waktu, namanya pasti akan menyebar ke seluruh penjuru asing. Pada akhirnya, anak muda dengan potensi tak terbatas ini dibunuh oleh Huang begitu saja. Siapa yang membiarkan keturunan 9 kepala klan Qi? Bukankah semua orang sudah mengatakan bahwa Huang sangat berbahaya? Seorang penatua meraung marah. Kematian jenius jenis ini benar-benar merupakan kehilangan yang luar biasa. Dia telah dianggap sebagai salah satu benih untuk menjadi keberadaan abadi di masa depan. Dia bilang dia ingin mengalahkan Huang, dan ada orang kuat yang mengikutinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada dirinya sendiri. Seorang pria parubaya berkata dengan sedih. Dia adalah seorang penatua dari klan Qi berkepala 9. Semua orang tahu betapa terkenalnya Huang. Ini adalah seseorang yang mendapatkan reputasi luar biasa dari membantai generasi muda pihak asing. Namun, masih ada beberapa jenius yang tidak yakin, terutama mereka yang baru saja meninggalkan tanah kuno mereka. Mereka semua ingin mengalahkan Huang, untuk membuat nama mereka dikenal melalui satu pertempuran. Pelaporan. Tidak bagus, Raja Surgawi Qilun telah meninggal, dibunuh oleh Huang. Berita buruk lainnya terdengar. Belum lama ini, ahli klan raja nomor 3 generasi muda dari pihak asing, Qilun, bertemu dengan Huang. Dia dipenggal, sekarat di hutan binatang surgawi. Apa? Kapan Qilun masuk? Siapa yang membiarkan dia masuk? Para tetua itu sekarang benar-benar marah. Ini adalah individu lain dengan potensi besar, peringkat nomor 3 di antara para ahli muda. Dia memiliki gelar Raja Surgawi, murid dari keberadaan abadi, namun dia terbunuh begitu saja. Kematiannya sangat disayangkan. Reputasi Huang telah lama menyebar, mengapa Qilun pergi? Ekspresi para tetua sedingin es. Tidak ada yang menjawab, karena jawabannya sama. Qilun juga tidak yakin, dan akibatnya memasuki hutan binatang surgawi, ingin membunuh Huang, tetapi akhirnya mati sebagai hasilnya. Ini benar-benar jenis penghinaan. Satu orang membunuh lebih dari setengah dari 10 ahli klan raja muda yang hebat, wajah apa yang kita miliki? Seorang ahli tidak tahan lagi, melepaskan raungan. Sejak pertempuran terakhir di Gurun Besar, dengan kematian 10 besar ahli muda Raja Surgawi bela diri dan yang lainnya, dapat dikatakan bahwa kekuatan Si Hao mengguncang seluruh generasi muda asing. Semua orang ingin menyingkirkannya. Sementara itu, generasi muda bahkan lebih berharap bahwa seseorang dari generasi yang sama dapat membunuhnya satu lawan satu. Ini terutama berlaku untuk para jenius yang baru saja meninggalkan tanah kuno keluarga masing-masing, membutuhkan pencapaian untuk meningkatkan peringkat mereka, membuat mereka semakin ingin membunuh Si Hao. Qilun bisa dikatakan ahli muda peringkat tertinggi yang telah dibunuh Si Hao sejauh ini. Tentu saja ada orang yang percaya bahwa Pangeran 9 kepala Kiklan memiliki potensi yang lebih besar, bahwa ketika dia mencapai kedewasaan, peringkatnya mungkin lebih tinggi. Pelaporan, orang lain berlari untuk mengeluarkan laporan. Apa itu sekarang? Jangan bilang Huang membunuh benih muda penting lainnya dari pihakku. Seorang penatua berkata dengan dingin. Inilah yang terjadi, 10 ahli muda yang hebat, orang yang datang menguatkan dirinya dan melaporkan. Apakah Anda semua akan memberitahu saya bahwa 10 ahli muda hebat akan mati? Semua ini karena dia sendiri? Berapa banyak yang tersisa sekarang? Penatua itu berteriak. Ini benar-benar terjadi. 10 ahli hebat akan benar-benar musnah. Pelaporan. Ketika suaranya baru saja turun, tentu saja, orang lain datang untuk melapor. Secara total, Huang telah membunuh total 23 ahli muda dengan potensi besar dari pihak kita.
pada saat yang sama membunuh 39 ahli real pemutus diri yang datang melapor. Ini adalah jumlah terbaru. Itu segera membuat semua orang mengerutkan kening. Kerugiannya terlalu besar. Kalian semua adalah sampah. Begitu banyak dari Anda yang masuk, bagaimana dengan individu-individu alam rilis diri? Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun tentang dia. Akhirnya, seseorang meledak dalam kemarahan. Mereka sudah melukai Huang sejak lama, tetapi dia sangat licin, terus melarikan diri. Saat ini, kami sudah mengetahui keberadaannya, percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum dia mati. Seseorang berkata dengan tenang. Ini memalukan. Apakah tidak ada satu orang pun dari generasi muda kita yang bisa membunuhnya? Ketika anak muda Kaisar Klan mendengar jumlah korban barusan, dia masuk sendiri. Pewaris Gu Klan juga pindah. Seseorang menjawab. Pewaris dari kedua klan ini benar-benar menakutkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega. Dia Ziming datang. Seseorang berkata dengan tenang. Dia akhirnya datang. Saya mendengar bahwa setelah dia memperoleh beberapa wawasan, dia kemudian menerima bimbingan pribadi dari leluhurnya Hiu Shuang, mengembangkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Kali ini, dia datang khusus untuk membunuh Huang. Seseorang berkata dengan penuh semangat. Orang yang secara khusus dikirim untuk membunuh Huang telah muncul. Beberapa orang menjadi bersemangat, karena mereka benar-benar telah dipermalukan baru-baru ini. Sebenarnya tidak ada seorang pun dari generasi muda yang cocok dengan Huang. Harus dikatakan bahwa Imperial Pass juga tidak lemah. Sebenarnya segera menangkap informasi ini, menciptakan sensasi seluruh kota. Huang apakah ini kuat, terus membunuh benih pihak asing? Bukankah dia terlalu kuat? Apa yang disebut 10 ahli klan Raja Muda yang hebat semuanya akan dimusnahkan olehnya? Jika ini benar-benar terjadi, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa, meninggalkan kisah legendaris. Banyak orang di Imperial Pass bersorak, karena berita yang dibawakan kembali benar-benar menginspirasi. Saya mendengar bahwa ahli muda Kaisar Klan juga pergi, seseorang dari Gu Klan juga bergerak, sampai-sampai bahkan ada seseorang yang secara khusus dikirim untuk membunuh Huang. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.